Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua, santri-santri Majelis Merah Putih. Wah, di kesempatan kali ini Abah lagi-lagi kedatangan tamu yang baru-baru ini ya menjadi tamu SN loh, dan kita culik kembali untuk hadir di hari ini menjadi tamu TBSA di program baru Majelis Merah Putih, yaitu testimoni bincang santai bersama Abah. Nah, bagaimana ya? Sudah siap nggak ya tamunya ya? Wah, Bapak Ibu semua, santri-santri Majelis Merah Putih, di program ini kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu yang akan santri-santri juga alami, yang bisa dijadikan pedoman buat kita lebih semangat dan lebih yakin lagi menjadi muridnya Abah Syarif Hermanto. Seperti apa kisah tamu kita yang saat ini? Ada Bu Tengku Aida. Ibu Tengku Aida, apa kabar? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mbak Dea, Abah. Iya kan, di kesempatan SN kemarin Ibu sempat ngomong sebenarnya banyak sekali yang ingin saya utarakan ke Abah, tapi rasanya waktu juga nggak akan bisa panjang ya, karena teman-teman SN-nya kan banyak ya, Bu, di saat Iya, itu. benar. Nah, ini Benar, Mbak Dea. momennya Bu, kita mau tahu nih, sebenarnya kalau udah di total ya, keajaiban Ibu mengikuti Majelis Merah Putih itu udah tercapai berapa ya, Bu? Boleh tahu nggak? Kira-kira saya hitung 1.035.000.000. 1.035.000.000. Iya. Masya Alhamdulillah ya, Allah. selama ikut Abah bahagia Luar biasa. sekali, Mbak Dea. Ya. Bagaimana sih Ibu memaknai kehadiran Ibu di Majelis Merah Putih ini? Kita mau tahu dong bagaimana yang Ibu rasakan selama menjadi murid Abah Syarif Hermanto. Silakan, Bu. Saya merasa hidup saya lebih tertata, hati saya lebih tertata. Kalau ada orang ngomong gini, saya bilang, "Ngapain saya lihat orang?" Saya bilang, "Saya jadi diri saya sendiri aja," saya bilang, "saya ngerasa kuat," saya bilang gitu, "karena ada Abah," saya gitu. Bangga, Mbak Dea, benar. Terus, saya selama jadi santri itu ngerasa saya paling kuat, paling rasanya kalau misalkan kita pergi ke mana-mana tuh kan biasanya takut ya kan, Mbak Dea, takut bully orang, apa, kan kalau di terminal tuh kan buka ditarik-tarik tasnya tuh, Mbak Dea. Kalau saya nggak takut sekarang, Mbak Dea. Tapi tetap waspada ya, Bu, ya. Iya, tapi saya Nabila Huda terus, Mbak Dea. Oh, iya, artinya Ibu sudah punya kekuatan tersendiri ya dengan zikir yang Abah ajarkan ya, Bu, ya. Ya, alhamdulillah Abah, makasih bimbingannya. Selama ini Abah menjadi guru saya. Saya memang mencari gini sama waktu saya di Kalimantan, saya pernah tinggal di Kalimantan, Abah. Di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, saya pernah, cuma nggak lama, Mbak Dea. Terus kan saya gini, "Ya Allah, kasihlah saya guru yang mursyid," saya bilang gitu, "yang bisa membimbing saya nanti di hari tua saya sampai hari akhirat," saya bilang gitu. Terus, saya cari scroll di TikTok, di YouTube, ketemu Abah yang dulu tuh ini Mbak Dea, yang wajah Abah yang masih imut gitu. Saya gini kan, "Ih, ini Abah Syarif Hermanto melunasi hutang sekian hari, sekian juta," gitu. "Apa iya ya?" Saya gitu. Saya udah kenal Abah udah lama Mbak Dea, maksudnya di YouTube gitu kan, video Abah yang pendek-pendek itu, cuma kan belum ada rezeki saya kepanggil ke Abah gitu. Eee, nah dengar suara Abah di TikTok itu nyetrum Mbak Dea. Nyetrum nyetrum. Terus saya bilang gini, "Ih, kok suara Abah itu kok enak ya didengar?" Saya gitu. "Abah, nabiyal huda la tansani min syafaatin ya Rasul." Cepet-cepet kan Abah, "Nabiyal huda la tansani min syafaatin ya Rasulullah, nabiyal huda la tansani min syafaatin ya Rasulullah." Apa ya dibilang Abah itu ya? Saya bilang gitu. Saya dengerin aja sampai, Abah kan dulu, Tempo, terus Nabiyal Huda lagi, Tempo, Nabiyal Huda, sampai selesai. Kok enak ya?" Saya bilang gitu. Terus saya besok langsung saya ini WA Abah, "Abah saya mau bergabung."
Saya itu kan ini, di TikTok aja saya kehausan Mbak Dea, roh saya ini kehausan. Saya bilang kayak gini, "Ya Allah, ya Tuhan, memang saya kan dari Kalimantan, pinginlah punya guru yang jadi panutan." Sementara kan Abah ini kan kegiatannya kayak kayak ilmunya keseharian Mbak Dea, iya kan? Ilmunya keseharian tapi manfaatnya tuh luar biasa. Memang yang diajarkan Abah itu, gimana, cara kita menyikapi, amalan, cara kita, menyikapi apa, santri-santri yang ada di MMP, kalau ada yang komen, kalau ada yang ini itu, biarkan aja kata Abah gitu. Biar aja ibu-ibu, nggak usah digubris itu yang kemarin itu loh Mbak Dea. Jadi Maksudnya secara Abah nggak tuh langsung mendidik kita mhm. tuh walaupun Iya lanjut Bu, lanjut lanjut. Abah tuh kan mendidik kita untuk gini, iya, Abah itu kan walaupun kita punya musuh, Abah tuh kan mendidik kita selalu mendoakan, mendoakan yang menjolimi kita itu tetap didoakan sama Abah. Saya tuh terharu nengok Abah walaupun Abah udah segitu jatuhnya dibuat gitu ya Mbak Dea, sampai di ini buat, orang-orang yang menjolimi Abah, yang buat menjolimi kita, Al-Fatihah gitu ya kan Mbak Dea? Cobalah, siapa yang mampu kayak gitu Mbak Dea? Terus kita Al-Fatihah bareng-bareng, doain dia ya kan Mbak Dea. Ya Allah, saya bilang gitu, baiknya hati Abah ini, saya bilang, luar biasa, saya bilang, udah dijolimi, didoain lagi. Setiap pembuka doa, didoakan lagi. Insya Allah, betul sekali Bu ya. Abah mengajarkan kita untuk lebih dewasa lagi ya dalam menyikapi kehidupan. Apalagi amalan-amalan yang ada di kelas-kelas itu kan semakin tinggi ya Bu ya. Ibu udah di grup apa Bu? Saya Wah, yang Bu paling tunggu aja terharu. kemarin tuh di bulan puasa VIP, Bu. Oh iya. Nah, Iya, Ibu mengikuti di kelas-kelasnya Abah VIP, itu, Mbak Dea. iya Masya Allah. Ibu mengikuti kelas-kelasnya Abah, hikmah yang Ibu dapatkan seperti apa Bu? Selain yang memang keajaiban pasti mengikuti ilmunya yang Saya Ibu sudah rasakan ya? Saya lebih tenang, lebih sabar, Mbak Dea. Kayak manapun, misalkan gini kan, suami saya itu kan keras ya wataknya, karakternya ya kan Mbak Dea. Ya saya elus dol aja Mbak Dea. Masa saya mau hidup 27 tahun, 30 tahun, saya masa mau ribut-ribut, saya bilang, biar aja nanti suami saya ngerti sendiri, saya bilang. Tapi alhamdulillah Mbak Dea ya, rezekinya dia tuh ngocor aja. Makanya saya bilang, eee saya yang beribadah, saya yang ngamalkan ilmunya Abah, tapi dia yang ngocor Mbak Dea, makanya dia transfer ke saya gitu. Ya alhamdulillah lah, saya nggak mau, sekarang kan saya nggak mau kata Abah, Iya, "Alah nggak usah di ini, nanti alhamdulillah. ia juga baik sendiri dengan air selawat," gitu. Sering saya Ya kasih itu Allah. suami saya Jadi air selawat, dia nggak keberkahan tahu doa Mbak Dea. seorang istri ya. Tapi kan, Gimana Mbak Dea? ngerasain ya Bu, rezeki Iya, suami ke suami Mbak Dea, ke lancar-lancar. kerjaan. Iya, ngerasain rezeki suami. Kemarin itu kan Mbak Dea, dia masalah kerjaan, Iya, dia bilang kan, saya kan ada nulis di begini, eee, saya kan dagang nih Mbak Dea, jualan tuh banyak banget jualan saya tuh. Saya jualan tuh Mbak Dea, jualan ini, jualan barang harian ya kan. Terus, saya bilang gini, sama suami saya, "Lihat nih Pak," saya bilang, "lihat nih Mas," saya bilang gitu, "aku nulis setiap malam Jumat," saya bilang, "apa yang aku nggak mampu," saya bilang gitu. Aku tulis, "Ya Allah, berkah sholawat sama Abah, habiskanlah, barang-barang yang sekiranya mau expired," saya gitu. "Jangan sampai expired, jangan sampai saya rugi," gitu kan, Mbak Dea. Saya tulis 1 minggu tuh, Mbak Dea, ada orang pesta diambil semua, Mbak Dea, barang-barang saya. Makanya saya bilang, "Alhamdulillah ya Allah, ilmunya Abah barokah," saya bilang. "Semoga kami yang sebegini aja Abah, semoga doa kami semuanya ngumpul untuk Abah, keberkahannya Abah, semoga Abah dikasih sehat, dikasih, gimana, rezeki yang luas ya kan, Umi lebih sabar ya kan, kami ini nakal Umi, dibilang
apa, Bu Umay itu tengil ya kan, degil. Ya itu istilahnya gimana ya Mbak, dia saya bahagia ikut aduh ya Allah, bahagia ikut Abah ini saya kalau cerita tuh kalau sedikit-sedikit, eee, saya punya ini loh, grup ini, saya punya guru, saya punya perguruan, saya punya majelis, saya gitu-gitu. Kalau mau saya bilang, ikut sama saya, tapi harus siapkan WiFi, saya bilang gitu. Kita kan belajar harus ada modal, saya bilang gitu. Nanti kalau Abah masuk kelas apa, ada kelas, daftar aja saya bilang, kalau udah niat pasti ada, saya aja Abah VIP yang mau buka nanti ini dibilang Abah, saya udah siapkan uangnya Mbak Dea 100, 200 saya masukkan. Istilahnya kan gini, itulah saya mau ngetes seberapa dahsyatnya itu Abah buka kelas itu. Ternyata duitnya udah ngumpul Mbak Dea. Saya bilang bukan saya mau mentang-mentang saya punya uang, saya bilang gitu. Saya memang mau segini makanya waktu pas saya tuh yang diundang Mbak Anggi tuh, "Ibu mau ngomong sama Abah," katanya gitu. Saya panggil ya, saya undang di TBSA katanya gitu. "Iya nggak apa-apa, tapi saya minta izin dulu." Itu Mbak Dea, saya tuh riyadhah sebelum hari itu tuh, sebelum hari yang saya itu tuh, suami saya cair 50 Mbak Dea. 50 juta saya nggak tahu kan Mbak Dea, dahsyatnya ya Allah. Habis itu saya gini, "Tunggu ya Mbak ini, Mbak Dea lagi," saya gitu kan. Saya habis riyadhah lagi Mbak Dea, itu dipanggil lagi sama datuk dari ini ya, dari Malaysia itu, cair lagi 100 juta Mbak Dea. Saya bilang, "Ya Allah," saya bilang, "itu nikmat Tuhan mana yang Kau dustakan ya Allah," saya bilang, "saya ini seberapalah ilmu saya, tapi Kau balas," saya bilang, "segini banyaknya," saya bilang, "saya nggak mampu," saya bilang. Nggak mampu saya memberi kepada guru saya, ya Allah, apa yang mampu saya. Sementara Abah memberi ilmu tuh sama kita tuh gimana ya Mbak, dia nggak sayang-sayang gitu. Yang Abah beri itu bukan sekedar ilmu aja, auranya tuh keluar juga Mbak dia. Saya setiap Abah tuh ini riyadhah Mbak ya, saya bilang gini, "Abah, ya Allah satukanlah hatiku dengan hati guruku." Saya ngerasa kalau Abah tuh kalau lagi sedih, lagi bahagia tuh bisa ngerasain Mbak Dea. Saya bilang gini, kalau misalnya ini Abah lagi bahagia, ini ngocor ini nanti saya bilang, "Saya harus ngikutin Abah sampai sekian sekian, sampai selesai nih saya harus ikut," saya bilang itu. Kalau Abah yang lagi sedih itu kan, Mbak Dea, saya gini, saya bilang, "Ya Allah getaran Abah ini, cuma Abah ini nggak bisa teriak ya karena gini, di depan anak muridnya nggak mungkin lah ya seorang guru seperti itu ya kan Mbak Dea, gimana kitanya ya kan gitu. Jadi Abah nih, ya itulah untung ada burung ya Mbak Dea, untung ada Umi gitu kuat ya kan. Iya iya iya, Masya Allah bisa terasa ya Bu, bagaimana, hati Abah ke santri-santri yang sangat bersungguh-sungguh dan ikhlas membimbing ya Bu ya. Bu Aida merasakan terus ya bagaimana kapan Abah senang, kapan Abah sedih gitu ya Bu. Luar biasa penyatuan hatinya. Iya, Yang paling penting sih, apa nih Bu, kiat-kiat Ibu menjaga istiqomah dan, hatinya kepada Abah, apa kiat-kiatnya Bu? saya selalu menyatukan gini, "Abah, kapan ya Abah ini," saya bilang, "kapan ya Abah mau live gitu?" "Abah kok nggak live ya?" Saya bilang gitu. "Abah saya nggak mau punya sedikit debu, sedikit titik, sedikit apapun tentang Abah," saya bilang. Makanya saya kalau malam tidur gini, "Ya Allah, ya Tuhanku bersihkanlah hatiku terhadap guruku. Ya Allah, tanamkanlah di dalam hatiku tentang guruku yang baik-baik aja," saya bilang kayak gitu, Mbak Dea. "Jangan ada setitik debu pun," saya bilang. Makanya orang kalau bilang gini, di komen gitu, bilang, "Abah, jual ilmu," gitu-gitu. Saya bilang, "Ya Allah," saya bilang kayak gitu, "dia belum tahu kayak mana Abah itu dari kecil ya, Mbak Dea, menuntut ilmu itu bukan enak zaman dulu loh, Mbak Dea. Kalau kita ngaji, di pondok itu kita tuh harus direndam, Mbak Dea. Saya ngerti tuh Mbak Dea. Habis itu malam itu disuruh bangun jam sekian, disuruh belajar, baca setor ayat. Kita kan tinggal numpang, tinggal enak, Mbak Dea. Kan Abah yang udah duluan ngerasain, yang ngamalkan ini. Kita kan numpang sama Abah.
Abah yang di depan, "Wahai Rasulullah, muridku ini banyak sekali utangnya, banyak sekali masalahnya, tolong ya Allah," gitu. "Tolong ya Rasulullah, dia pengikutku, dia murid-muridku, dia santriku, tolong ya Allah luruskan jalan mereka." Saya tahu Mbak Dea, Abah itu sayang sama kita Mbak Dea, sampai kadang gini, eee, "Angkatlah derajat anak-anakku ya Allah," gitu. Kita bisa nangis ya Mbak Dea, "Angkatlah derajat anak-anak muridku ya Allah," gitu. "Lunaskanlah hutangnya." Dalam hati saya gini, "Kok Abah yang mikirin hutang? Kenapa enggak orang tua kita?" Saya bilang gitu, "Kenapa enggak saudara kita?" Wah, jadi ikut terharu ya. Betul sekali sih Bu, kenapa mesti Abah yang capek-capek mikirin itu ya? Iya, kadang Masya saya gini kalau Allah Abah itu selawat SN tuh, saya juga suka terharu Mbak Dea, dia mikirin utang muridnya, memang kan utang kita kan banyak Mbak Dea, bukan bukan ya ada kan beberapa santri itu pengusaha ya kan Mbak Dea. Dulu kan sebelum Abah kenal Abah kan mereka tuh banyak-banyak utangnya ya Mbak Dea, ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar. Eee, ya setelah ikut Abah ya mungkin masih ada utangnya ya kan, itulah yang Abah mintakan ke langit, "Ya Allah, ya Rasulullah, bebaskanlah murid-muridku." Makanya Abah tuh yang waktu ibu-ibunya udah lunas hutang itu yang gagal di Shalawat Badar kan itu kan Abah udah tahu gitu maksud ibu itu, mau pinjam lagi, kan Abah marah benar itu, kita tuh utang ya kan Mbak Dea? Masya Allah, Sampai segitunya alhamdulillah. Abah gitu saya. Sedalam itu ya Bu Tengku Aida merasakan kasih sayang Abah sebagai guru kepada kita santri-santrinya luar biasa. Ibu mau dengar apa komentar Abah tentang Bu Tengku Aida? Mau Mbak Dea. Oke, kita persilakan Abah mungkin mau menanggapi Bu Tengku Aida. Silakan Abah. Baik, Abah hadiahi suratul Fatihah saja. Naik di sini, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah Abah. Terus Alhamdulillah. barisannya Kanjeng Nabi, terus dalam barisannya orang-orang soleh. Amin, amin ya Allah, amin. Abah. Surah Al-Ladzina an'amta 'alaihim ya, silakan lanjut. Masya Allah, Terima dapat kasih kekuatan Abah. doa. Ya, tidak ada yang lain ya Bu. Kita santri-santri Abah hanya mengharapkan doanya Abah ya Bu. Keberkahan Iya, dari doa Abah menguatkan kita semua untuk lebih tenang menjalani kehidupan, tidak usah ditakuti kehidupan kita di masa yang akan datang. Itu yang paling terpenting. Nah, satu pesan mungkin dari Bu Aida kepada teman-teman santrinya, silakan Bu. saya pesan kepada ibu bapak yang mendengarkan video saya ini, jangan hila-hilu, maksudnya jangan melihat keberhasilan orang lain. Lihatlah ke dalam diri kita gini, ya Allah ini memang sudah takaran saya. Ngapain saya melihat orang? Saya bahagia di atas diri saya sendiri, di atas kaki saya sendiri gitu. Saya selalu gitu Mbak Dea. Kalau ada santri-santri yang dapat segini, ya Allah itu memang udah rezeki dia, udah apa, porsinya dia gitu, porsi saya tunggu aja gitu, saya bilang gitu. Allah itu nggak ada rezeki yang tertukar, saya bilang. Saya tanamkan juga ke adik-adik saya bilang, "Kita kalau ada orang testimoni, jangan pernah melihat keberhasilan orang, pasti Allah kasih kita. Sungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu," saya bilang gitu. "Yang penting sama guru jangan ada sedikit pun kotor di hati, kita nggak boleh menilai guru itu jelek," saya bilang gitu. Wah, Masya Allah. Sangat-sangat termotivasi sekali mendengarkan VT-nya Bu Tengku Aida, yang dimana kehadiran Bu Aida ini menambah lagi keyakinan teman-teman santrinya untuk lebih istiqomah. Yang terpenting nih Bapak Ibu, yang terpenting adalah kita harus yakin dan tetap istiqomah. Jangan ragu dengan ilmu Benar. yang sudah diberikan oleh guru besar kita ya Bu ya. Kalau kita ragu dengan ilmunya guru besar kita,
Ya udah gimana nih nanti kalau kita mau ngejalani urusan-urusan yang lain, karena ibunya sendiri kan nggak yakin ya, bapak ibu sendiri nggak yakin. Jadi tanamkan dulu keyakinan itu. Wah luar biasa. Bu Tengku Aida terima kasih ya, akhirnya terrealisasi hadir di kursi TBSA di hari ini. Ini Iya, yang ibu makasih ya nanti-nantikan Mbak juga. Dea. Iya, sama-sama. Sehat selalu ya Mm-mm. Bu, lancar urusan dan Iya, bisnisnya bersama keluarga kembali juga sehat harmonis. selalu Mbak Dea. Amin. Aman, Alhamdulillah. amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak Ibu semua terima kasih yang sudah melihat video ini, tayangan ini. Pokoknya di Majelis Merah Putih mengajarkan ilmu yakin dan mendapatkan amalan sholawat. Ya udah bergabung aja di Majelis Merah Putih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istiqomah tanpa batas.